Hai, jumpa lagi dengan saya, Krismon Hasiholan Sianipar, ya. eh kita akan tetap membahas tentang kejanggalan dan rekayasa di kasus Jessica, ya. Saya sudah berjanji tidak akan pernah bisa dibungkam. Ini bukan masalah pansos-pansosan ini, karena saya tidak butuh itu, ya. Apalagi untuk terkenal-terkenal saya tidak peduli itu, karena di komunitas saya juga ah, yang dibutuhkan di sana saja, bukan untuk pansos-pansosan ini. Jadi kita akan terus mengungkap eh, kasus ini sehingga nanti kita-kita ini bisa berjuang, ya, untuk keadilan bagi bukan hanya Jessica, ya, tetapi bagi semua orang, dan menginspirasi oleh banyak orang nanti untuk berjuang untuk kebenaran, ya, untuk kasus-kasus yang ke depan. Kalianlah, bukan lagi saya, ya. Cukup sampai di sini saja saya karena sibuk dengan proyek-proyek saya yang berkaitan dengan kriptografi dan video processing, ya. Karena saya dibutuhkan di komunitas saya. Oke, kalianlah untuk eh, kasus berikutnya jika terjadi seperti ini, ya, anak-anak muda. Oke, kita masih membahas tetap ini tentang apa, ahli forensik digital Christopher Harimandrianto, ya. Nanti akan kita lihat bagaimana eh, bahwa video yang diputarkan di laptopnya dia saja sudah apa namanya, sudah buram, ya. Yang dia pegang saja sudah buram. Itu ditampilkan dari laptop dia ketika diwawancara di Kompas TV, ya. Jadi ya ini nanti kita buktikan, ya. Oke, kita dengarkan dulu nih video ini. Oke. Lalu apakah saksi ahli dan bukti yang diajukan jaksa di persidangan dapat menjerat Jessica dalam kasus pembunuhan berencana dengan korban Wayan Mirna Salihin? Untuk membahasnya lebih lanjut, telah hadir di studio Kompas TV ayah dari Wayan Mirna Salihin, Edi Dermawan Salihin, juga ahli psikologi forensik Reza Indragiri, dan juga Christopher Hariman, ahli digital forensik. Selamat petang Bapak-Bapak, terima kasih sudah hadir di Kompas Petang. Waalaikumsalam Pak Edi. Kalau terakhir, kuasa hukum dari Jessica menyatakan kalau dari saksi, fakta, ahli, juga barang bukti yang diajukan ke persidangan tidak ada yang menunjukkan sampai saat ini yang menunjukkan kuat bahwa Jessica yang membunuh Mirna secara berencana. Salah kali ya. Menurut saya sih terbalik ya. Bahwa justru direct evidence-nya itu udah menunjukkan. Cuma kan namanya lawyer kan Pak Oto kan dia mau lariin. Pokoknya supaya jangan itu kelihatan begitu. Kan saya udah bilang Pak Oto udah janji. Entah kalau saya buka emang jelas ya udah begini. Nah sekarang dia bilang kenapa itu ahli forensiknya Pak Christopher ya. Makanya saya tanya Pak Christopher kenapa bisa begitu. Oke lah kita ikut ke Kompas TV untuk dijelaskan. Oke. Ini CCTV yang kemarin ditampilkan oleh Pak Nah Christopher. jadi sebetulnya tuh begini loh. Kalau TV itu yang model sekarang yang digital itu bisa di wide mode ya, di zoom besar gitu. Itu pasti dia melar gitu. Dia melar kan itunya di atas atau di samping gitu. Jadi yang kelihatan adalah yang kita mau zoom. Nah, kenapa ada itu yang nggak bergerak jamnya? Itu kan di crop, maksudnya dipotong, tuh crop dipindahin ke situ supaya tahu pada jam detik ini Jessica melakukan ini. Tetapi detik itu bisa juga dijalankan, yaitu mengikuti yang sedang berjalan. Nah, Ini Pak Salihin bicara tentang timestamp, ya, timestamp dari apa namanya, video CCTV yang ada di flash disk yang telah di apa ya, ekstrak secara amatir oleh, katanya, oleh kafe apa, pegawai Cafe Olivier, bukan penyidik, ya. Ini juga salah, ya, sudah salah besar ini, ya, pengakuannya oleh Cafe Olivier atau entah siapa itu. Yang pasti di tangan penyidik sudah 32 gigabyte, ya. Karena di persidangan dibuktikan bahwa DVR itu sudah terhapus, entah siapa yang menghapus, ya, kosong.
mungkin setan yang menghapus atau hantu ya kan. Nah, ini kan sudah serampangan kali ini Pak Hakim ya. Bagaimana penanganan apa namanya chain of custody itu tidak tidak apa ya terpelihara atau terjaga dengan baik. Harusnya pada saat itu ya ketika ditemukan fakta bahwa apa namanya DVR itu kosong ya dan yang DVR itu 900 GB itu kosong dan hanya 32 GB yang diekstrak secara amatir entah oleh siapa, mungkin Cafe Olivier, itu harusnya ini tidak lagi bisa menjadi alat bukti yang sah di persidangan ya. Karena ya chain of custody-nya tidak terjaga, apalagi kita berbicara tentang SOP forensik digital yang dibangga-banggakan oleh Muhammad Nuh Al-Hazar dan Christopher Harimanrianto. Di situ saja sudah salah besar itu. Tidak pernah dilakukan forensic imaging. Ya, kalau forensic imaging kan ada nilai hash-nya, ada satu file besar yang kompatibel dong. Kalau DVR 900 GB ya dia memerlukan hard disk eksternal minimum 1 TB gitu ya. Itulah yang prosedur yang salah Pak Hakim. Bagaimana 900 GB itu dipotong-potong, dicuplik-cuplik entah dari oleh siapa ya. Dari 900 GB menjadi 32 GB ya, potongan-potongan random yang menguntungkan Jessica tidak pernah ada ya, dicuplik-cuplik semena-mena, tidak utuh ya. Bahkan di persidangan juga eh, Muhammad Nuh Al-Hazar dan Christopher Harimanrianto itu tidak pernah menjelaskan jumlah kamera CCTV yang ada di Cafe Olivier. Itu kan parah sekali itu. Itu pekerjaan forensik apa itu? Itu hanya ada di negara Konoha, ya kan? Jumlah CCTV tidak jelas, ya, berapa jumlahnya, posisinya setiap CCTV juga tidak jelas, bahkan mereka tidak tahu, bahkan lupa itu CCTV di depan katanya. Di depan kan banyak, penomoran aja lupa. Pekerjaan forensik apa itu? Itu serampangan itu. Mengatakan penomoran kamera 7 saja yang jauh 12 meter katanya Muhammad Nuh aja dia ingat-ingat lupa ingat. Ini kan pekerjaan yang tidak yang sangat amatir ya. Jadi di situ juga akibat setiap posisi dari kamera itu juga tidak kita ketahui ya dan jumlah kamera yang ada di Cafe Olivier ya. Maka kita tidak tahu kamera mana saja yang menangkap yang ada di analisa adalah kamera 9 saja yang dari belakang meja 54 dan kamera 7 yang jaraknya 12 meter atau 15 meter saya lupa itu 12 mungkin katanya Muhammad. Apa mungkin Cafe Olivier yang di mall termahal ya termasuk termahal di Indonesia itu menangkap satu posisi objek itu dari 12 meter hanya kamera 7 dan kamera 6 dan kamera 9 yang ada di belakang. Waduh, ini udah parah sekali sebenarnya kasus ini Pak Hakim sudah tidak layak lagi Pak Jaksa. Bagaimana ini Indonesia ini jumlah kamera tidak tahu, posisi setiap kamera juga tidak dijelaskan. Akhirnya hakim meraba-raba, itu kamera berapa, itu kamera berapa. Ini kalau ujian skripsi ini udah ini jumlah kamera tidak tahu. Pasti kita ketika kita menguji skripsi ya nggak usah disertasi atau tesis S2. Skripsi saja pertanyaan dosen pembimbing pertama adalah berapa jumlah kamera yang ada di TKP. Ya. Posisinya setiap posisi di mana. Baru lebih spesifik lagi. Focal length-nya bagaimana, coverage areanya bagaimana terkait dengan panjang lensa. Berikut dengan lebih dalam lagi mereknya. Baru kita bicara tentang data digital yang diekstrak dari kamera analog tersebut ya dikonversi analog to digital
ya, ADC, analog to digital converter, menghasilkan data digital. Baru kita bicara tentang algoritma coder dan decodernya untuk kompresi. Apa kompresinya, algoritmanya apa? Kalau deskripsi itu seperti itu, saya di Universitas Mataram saja spesifik begitu sama mahasiswa. Di Universitas Mataram, Lombok, itu sangat spesifik. Makanya mahasiswa harus siap diuji untuk mendapatkan gelar sarjana teknik elektro Universitas Mataram. Ya, ini levelnya sudah nasional, kasus penyidikan yang mengakibatkan orang dipenjara atau tidak. Dan level penyidikannya oleh Christopher Harimanrianto dan eh, Muhammad Nur Al-Hajar. Bayangkan jumlah kamera saja tidak disebutkan di persidangan tersebut. Kita harus meraba-raba. Di persidangan Muhammad Nur mengatakan ada 29 rekaman CCTV. Itu rekaman potongan atau apa, kita meraba-raba. Yang ditampilkan potongan-potongan semena-mena dia. Inilah kualitasnya Christopher Harimanrianto ini dengan apanya ya, mengaku punya asosiasi forensik digital. Ini apa ini, pekerjaan apa ini? Lalu jaksa, jangan diulangi lagi seperti ini dan kalian harus minta maaf kepada publik dan dengan data-data yang keterlaluan ya. Aduh, gimana ini? Mau marah-marah terus ya. Kalau saya skripsi ya, sidang ujian skripsi itu memang dikenal killer ya. Maksud saya begini, supaya pekerjaan itu tertib, ya, proses dari A sampai Z, sehingga kita membuat hipotesis, hipotesis tersebut itu ambil dasar teori, teorinya apa, terus diimplementasikan dalam program atau hardware ya, software hardware, baru dikaji hasilnya, metriknya apa, dievaluasi metriknya, dibandingkan dengan tulisan-tulisan orang lain untuk kasus yang sama atau mirip, baru diambil kesimpulan. Ini kalau pekerjaan forensik seperti ini, jumlah ya raw materialnya saja nggak paham jumlahnya berapa, boro-boro kita dapatkan posisinya di mana. Ini bagaimana ini jaksa ini? Anda tidak pernah di persidangan menanyakan berapa jumlah CCTV di Cafe Olivier, posisinya di mana saja. Kenapa harus kamera 7 yang dianalisa yang jauh? Setingkat kafe berkelas. Karena saya sudah pernah ke sana. Ya, pada saat 2016 tersebut. Saya kunjungi bahwa di apa tersebut, di ruangan, di apa namanya, itu agak terbuka. Jadi pencahayaannya itu terang sekali di meja 54 itu. Itu seperti kanopi terbuka itu. Beda dengan ada tempat di bagian dalam yang agak gelap, ya. Jadi meja 54 itu di outdoor itu. Jadi pencahayaannya apa mencukupi sehingga data digital yang ditangkap oleh kamera CCTV di sana itu tajam harusnya, ya. Bukan bergurat kasar, artifak pinggir-pinggir, karena kita menganalisa kalau image processing ya, perhatikan tepi-tepi dari setiap objek itu. Dimulai dari situ, ya. Belum lagi dengan spesifikasi 24 bit untuk 3 kanal, ya. Kalau 8 bit per 3 kanal berarti 2 pangkat 8, 64 jenis warna saja. Tetapi kalau 8 bit per 3 untuk tiap kanal, 24 bit untuk apa namanya, 24 bit untuk 3 kanal, itu 16,7 juta warna. Harusnya dengan frame rate 25 itu pergerakan objek itu sangat halus. Karena ada 25 frame per detik, ya.
Ya seperti mirip-mirip seperti yang kita tonton di YouTube lah, 25 sampai 30 frame per detik. Itu pergerakan setiap objek yang di dalam tangkapan atau footage dari video tersebut, itu harusnya pergerakannya halus. Halus, dan objek tersebut tepinya itu tajam, tegas gitu. Perbedaan antara tepi objek tersebut terhadap latarnya. Ya. Sehingga informasi itu lengkap ketika maju ke penyidikan. Gerak-geriknya juga bisa ditangkap dan diamati oleh ahli psikologi dengan benar. Bukan kabur. Yang dibuat kabur oleh Muhammad Nuh Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto. Makanya saya marah. Sudah jumlah kamera tidak tahu. Angle coverage area juga apalagi. Saya menduga ada kamera-kamera lain yang menangkap meja 54 itu dengan lebih jelas, lebih dekat. Ini kan kita terpaksa menggunakan kamera 7 yang disediakan oleh Muhammad Nuh Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto. Saya sudah pernah ke sana, tidak mungkin itu hanya kamera 7 yang menangkap itu. Pasti ada di bagian tengah. Ya. Itu kan kamera 7 di pojok itu, di belakang bar, dekat bar. Tidak mungkin jauh seperti itu, setingkat kafe yang sangat elit lah, begitu. Bukan di kafe warung kopi ya kan, dengan eh, apa namanya kamera 500.000 atau 1 juta ya kan. Nah, itu mungkin 720p itu. Mungkin sekarang sudah nggak beredar lagi ya, tapi pada saat itu mungkin 2016 banyak seperti itu ya. 1 jutaan, 500 ribuan, bahkan ada yang 200 ribuan, ya kan? Iya, meja 54 itu jauh dari service point. Saya yakin banyak kamera di situ. Saya duga itu 32 kamera itu. Minimum itu ya, minimum 32 kamera CCTV. Tapi yang ditampilkan adalah hanya 13. Itu pun nggak semua ditampilkan di folder ketika jaksa menyidangkan Jessica sebagai terdakwa itu di tangkapan layarnya itu ada 13 folder, 13 file CCTV, 13 yang dianalisa pergerakannya oleh Muhammad Nuh Al-Azhar dan Christopher. Hanya kamera 6, kamera 9 ya berada di belakang meja 54 dan kamera 7 yang jauh. Karena apa? Jauh. Ya sengaja diambil yang dari jauh supaya tercipta narasi. Gitu loh. Supaya pergerakan-pergerakan palsu mereka itu tervalidasi. Oke, dari kamera yang jauh tersebut. Kalau tangkapan layar dari kamera dekat, ya mereka susah untuk memanipulasi itu. Gitu. Jadi disengajalah dibuat dari kamera 7 dan kamera 6 dan 9 belakang pergerakan-pergerakan itu. Ya. Seharusnya di sekitar depan service point itu banyak kamera itu. Mengingat ini Cafe Olivier, cafe elit, dan konfigurasi dari sistem instalasi ya yang memasang sistem CCTV terus di Old Cafe Olivier itu tidak sebodoh itu untuk menangkap kejadian di meja-meja tersebut harus dari yang 12 meter sampai 15 meter itu. Coba apa pihak kalian yang bekerja untuk memasang atau mengkonfigurasi instalasi sistem CCTV, apakah sebodoh itu? Kan kita dianggap orang bodoh di Indonesia ini oleh mereka. Inilah faktanya di Indonesia tercinta kita ini. Oke, lanjut ya. Mana itu faktanya? Nanti kita buktikan nih sekarang nih hari gitu loh. Makanya saya nanya juga kepada ahli IT dari suatu pabrik elektronik teman saya. Dia cerita ini mah gampang gitu. Oke, yang dipertanyakan oleh Pak Otto adalah di menit-menit krusial itu 16:29. Kenapa mati itunya? Kenapa mati jamnya sementara ada gerakan di video itu? Pak Christopher punya penjelasan ilmiahnya, bisa dibuktikan, bisa dipertanggungjawabkan soal hal ini?
Ya, jadi mungkin seperti yang saya sempat jelaskan di sini juga, yang saya tayangkan waktu di persidangan. Nah, inilah kamera 6 atau kamera 9 ini, kualitasnya seperti ini di Cafe Olivier coba. Ini begini kualitasnya. Kalau nggak kamera 6, kamera 9 lah ini di belakang meja 54 itu. Bayangkan begini kualitasnya. Kabur seperti ini. Nih tepi-tepi objek ini. Nih kabur seperti ini berbayang sesuai dengan deskripsinya Christopher Harimanrianto. Ini lihat bahkan ini cuma kurang dari 5 meter ini. Ini tepi-tepi objek seperti ini. Berbayang bahkan daun yang lebih dekat saja seperti ini. Ini akibat downscaling ini. Pak Hakim, Pak Jaksa. Ini dekat sekali ini. Hanya 5 meter kurang ini. Bayangkan ini tepi-tepi objek ini begini. Kabur seperti ini. Dan ingat tidak tajam karena apa? Downscaling. Dan saya duga juga mereka bukan hanya mengurangi apa ya? Mengurangi dimensi frame dan apa namanya? Laju frame-nya, mereka juga mengubah kedalaman bitnya gitu loh. Kenapa? Dengan 24 bit itu banyak apa namanya? Banyak representasi warna yang bisa disajikan. Ini kan kalau saya dapat datanya ini, saya per frame itu saya cari jumlah apa histogram dari tiap warnanya, ini pasti ini bermasalah ini kalau saya analisa dari histogramnya. Ya, distribusi dari tiap RGB itu pasti mengumpul di beberapa warna saja ini, terkonsentrasi dari beberapa warna. Karena yaitu dilakukan eh, apa namanya BPP-nya ya, bit per pixelnya itu direduksi dari 24 bit menjadi entah berapa ya, menjadi 8 atau 10 ya, jadi hanya 2 pangkat 10 warna saja. Ya, 2 pangkat 8 berarti 2 pangkat 10 sekitar 1024 warna saja ini. Dibandingkan dengan kalau 24 bit aslinya sistem kamera sesuai dengan jawaban Muhammad Nu Al-Azhar di apanya ya di BAP-nya 24 8 bit per pixel berarti 8 bit per kanal ya untuk satu pixel. Kalau 3 kanal maka 24 bit 16,7 juta warna. Kalau ini yang kita tonton ini apa ini? Aduh. Ya, aduh. Clear dulu. Aduh, gimana ini ya? Seperti inilah kira-kira ya. Nah, ini parah sekali nih. Ini kamera yang dekat saja seperti ini. Coba nanti kita bandingkan di apanya dia, di laptopnya dia itu. Christopher itu untuk kamera 7. Itu jauh lebih hancur tuh. Bukan hanya dimensi frame-nya ya, dimainkan lebih kecil ya, dikurangi jauh lebih kecil, sehingga di zoom sangat kabur, pixelated dan segala macam. Tapi ya itu, saya duga juga karena saya gak pegang data, ya. Maka saya bilang dugaan, dugaan ya sesuai dengan analisa saya puluhan tahun tentang image ini gitu. Tahun 90 berapa itu 98 aja saya sudah menulis tahun 2000 jadi saya sudah menulis kompresi citra digital yang menggunakan web flat. Jadi saya paham sensitif terhadap apa distribusi warna di dalam video dan image ya. Kamera 7 nanti jauh lebih murah ya Pak Kapolri. Ini pekerjaan forensik di Indonesia ini, Pak. Begini kualitasnya. Aduh, Pak. Gimana ini, Pak? Kenapa diem aja, Pak? Terus,
Oke ya, ini ya kamera 6 atau kamera 9 nih. Inilah kaburnya ini saya tadi apa jelaskan ya. Tepi-tepi objek dari satu frame nih. Aduh, parah. Itu kan dalam bentuk PowerPoint ya. Mungkin seperti Pak Edi jelaskan, kalau kita zoom, waktunya itu akan, karena ada di sebelah kiri atas, kalau kita zoom, otomatis waktu itu nggak akan kelihatan di waktu kita zoom. Makanya saya crop bagian zoomnya itu, bagian waktunya itu, saya letakkan di PowerPoint supaya bisa kelihatan seperti apa gitu. Bisa diperlihatkan Ya, kalau jadi ini Tadi salah dan satu juga contoh. Nah, sekarang kita perlihatkan. ya. Ya, jadi ini salah satu presentation slide yang Nah, inilah kualitas hancurnya resolusi dilakukan oleh Muhammad Nuh Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto ya. Bayangkan hanya dengan 12 meter meja 54 dari kamera 7 ya. Itu hancurnya seperti ini dan para psikolog mengamati pergerakan yang hancur seperti ini dan mereka mengambil kesimpulan pergerakan-pergerakan abstrak seperti ini ya. Pergerakan paperback seperti ini untuk 12 meter ya. Ini paperback itu tidak punya kontur sama sekali 12 meter. Itu kan bohong itu. Paperback itu garis bergaris-garis hilang, warnanya hilang, bentuknya hilang. Jadi identitas objek tersebut ya hilang akibat downscaling mereka. Sedih. Ilmu pengetahuan dijadikan main-main seperti ini untuk merekayasa dan menjebak orang lain. Christopher Harimanrianto dan Muhammad Nuh Al-Azhar di mana nurani kalian ini? Ini kan sudah hancur sekali nih paperback ini. Pergerakannya pasti abstrak. Dan ini lihat distribusi warnanya ini. Ini warna apa aja ini? Paling mungkin 500 warna ya, jenis warna ini yang ada di situ potongan video tersebut. Padahal harusnya ada 16,7 juta warna. Berarti paperback tersebut harusnya ya, dengan 12 meter itu warnanya masih tersisa. Identitas warnanya bukan hanya bentuk ya, konturnya, tapi identitas warnanya juga masih ada. Ini kan bentuknya sudah jelas tentang berapa piksel itu. Warnanya juga hancur. Dianalisa oleh psikolog yang nggak paham apa-apa tentang video digital, terus dia membaca BAP dari Christopher Harimanrianto dan Muhammad Nuh Al-Azhar, tergiringlah juga dia. Antonia Natali dan lainnya. Apa? Siapa itu? Roni Niti Baskara dan lainnya. Pak Kapolri bagaimana ini Pak? Apakah coba Pak diuji sama anak buahnya yang masih berintegritas karena saya masih percaya di sana masih ada yang berintegritas. Diuji coba Pak 1080p 12 meter apakah sehancur itu? Rekonstruksi Pak. Masa yang ditampilkan seperti ini untuk dijadikan mengkriminalkan orang? Lanjut. saya menggunakan teknik yang sama. Sekarang kalau saya play bagian bawahnya saja, yaitu bagian eventnya saja, waktu ini juga bisa berhenti. Jadi kita bisa lihat di bawahnya bergerak, tapi waktunya berhenti. Seperti yang Pak Oto bilang kemarin agak concern ya, jadi saya cuma ingin bantu jelasin aja biar jelas. Kemudian kalau yang ini waktunya pun ini juga bisa, waktunya akan jalan sesuai dengan pergerakan yang aslinya. Yang aslinya yang terjadi di situ. Ya, tanggapan saya suka-suka kalian lah. Yang jelas-jelas dimensi frame dan frame rate saja kalian bisa rekayasa, apalagi cuma timestamp. Suka-suka kalian lah.
Gitu. Siapa yang tahu kan? Yang jelas-jelas terang benderang resolusi saja kalian rekayasa, apalagi cuma timestamp. Who knows? Saya hanya bisa menduga. Kalian cocok-cocokkan atau bagaimana ya, hanya kalian dan Tuhan lah yang tahu. Ya, timestamp tersebut. Banyak software untuk mengubah timestamp. Ya, nah, ini sih apa ya? Apalagi mereka punya perangkat yang canggih, yang gratis saja banyak ya, di luar sana. Oke, lanjut. Dari dua contoh tadi, apa bedanya? Kalau kita sebagai awam kan bertanya-tanya, apa bedanya tadi? Kalau yang berhenti waktunya sementara videonya jalan, sementara yang ini dua-duanya berjalan. Apa ada perbedaan soal itu? Boleh saya potong Ya, ya, saya jelaskan. Kedua ini kan menunjukkan nih, yang satu, yang Pak Oto tanya kenapa dia mati orangnya jalan terus, jangan-jangan ini rekayasa. Yang satu lagi ditunjukin, sebetulnya juga bisa dijalankan, yaitu mengikuti gambar itu, yang dimana dia punya detiknya itu hidden atau tersembunyi di atas atau di samping, karena dia di wide kan, di zoom. Nah sekarang kita lihat, ada gambar ketiga yang kalau tidak di zoom, tidak di skip, tidak di wide, tidak di crop, tidak diituin, ada original aslinya. Nah kita kasih lihat, Chris. Yeah. Itu saya rasa Materi original ini seperti apa? Pak Oto akan ngerti ini. Jadi kalau kita gunakan di sini Nah, ini. dengan waktu yang sama ya. Ini ya, kualitas dari kamera 7 di laptopnya Christopher Harimanrianto ini. Ini mungkin pembesaran cuma 2 kali nih. Jadi bayangkan ini ya. Hmm. Ini tepi-tepi ini nih. Ya, ini cuma 5 meter aja paling ini. 5 meter sampai 7 meter coba ini guratan dari tepi-tepi apa ini? Tepi-tepi dari dedaunan ini kasar sekali akibat downscaling ini ya. Ya ampun. Ini Nih tepi-tepi ini nih, aduh, nih. Ini setiap tepi objek ini harusnya halus, harusnya tegas, ya. Ini kan semua sudah shadow ya, artifact shadow, aduh. Yang dekat begini aja sudah hancurnya seperti ini nih, konturnya ini coba ini, nih. Ini yang dekat ini nih, dedaunan ini. Sudah kasar sekali seperti ini. Buru-buru kita dapatkan di sini ya. Di sini. Yang dekat saja sudah buram dan berbayang seperti ini, apalagi apalagi yang jauh. Bagaimana ini Pak Kapolri? Apakah ini 1080p? Jangan ditipulah publik, anak-anak aja sekarang sudah tahu ketajaman 1080p. Tidak sehancur ini. Lanjut. Nah ini yang aslinya nih. 16/22/58. Ini saya tunjukkan juga waktunya. Tanggal 16 detiknya sama tuh. 8. Ya. Detiknya sama. Nah, ini yang asli. Kalau kita zoom di sini, maka otomatis kan tidak kelihatan. Tapi kelihatan juga. Ya, kalau kita begini. Ya iyalah Christopher, tidak kelihatan yang sudah kau hancurkan resolusi frame-nya. Memang secara bukti surat itu apa menjadi 960H, 960/576, tapi secara visual ini 240p nih. Hancurlah kau buat informasi itu. Bingunglah hakim. Terpaksalah mengandalkan narasimu dan Muhammad Nual Azhar. Tergiringlah opininya.
Memang kalian sengaja menghancurkan resolusi ini. Pembesaran cuma 2 kali begini retak-retak seperti ini, Christopher, Christopher, aduh, bertobatlah kau, Christopher, dan menyerahkan diri, ya, apa namanya, mengaku salah daripada nanti keluargamu ditortur netizen, ya kan? Ini kan, aduh, keterlaluan kebohongan kalian ini. Apa alasanmu lagi? Pencahayaan, televisi. Bullshit. Nih, misalnya saya cuma zoom bagian sininya gitu. Oke. Waktunya kan tersembunyi. Makanya saya crop bagian itu Ya. supaya buat Coba jalanin, Chris. audiens bisa lihat lebih mudah, ya kan? Op. Ya, Mundurin lagi, Chris, nih. 2258 tadi. ya 2258 ya. Nah, posisi udah sama. 16 sih kelihatan lah udah. Ya, kemudian saya play. Nah, ini kelihatan juga tuh. Sama. Gerakannya nggak beda. Nah, itu dari tadi penjelasan Mas Kris juga Pak Edi. Kalau dari Pak Reza melihatnya CCTV ini sampai Ya, bentar dulu. Ini kan, lihatlah kontur wajah Jessica ini. Ya, di sini nih. Coba lihat ini. Kalau 12 meter, itu kontur tangan juga masih dapat. Bahkan untuk 1080p, nomor polisi motor dan mobil juga masih bisa kita baca. Ini tangan. Sudah tak berbentuk lagi. Itu, wajahnya itu tinggal 1 piksel mungkin ini. Nih, nih, 1-2 piksel. Belum lagi tangannya. Akhirnya apa? Abstrak lah dia. Kalian tukang-tukangi lah pergerakan palsu itu. Tangannya memasukkan segala sesuatu, terus paperback bergeser. Ya, aduh. Coba ini, yang lebih dekat aja wajahnya di sini. Ini, udah nggak kelihatan lagi nih. Baju ya, apa namanya, ada tekstur baju. Ini kalau 5-7 meter tekstur masih dapat ini. Ini kan downscaling ini. Ini tekstur bajunya tidak kelihatan lagi. Nih, ada corak-coraknya seperti ini. Ini kan cuma 7 meter paling ini. Christopher, Christopher. Kau kiranya kau nggak bakal dapat ya kejahatanmu ini. Ya, dapat kau ini. Ya. Bertobatlah sebelum akibat perbuatanmu itu menimpa kau. Ya, ya kau, aduh, parah kali ya. Oke, lanjut. sekarang sudah menunjukkan atau belum? Sudahkah menjadi titik terang atau belum soal apakah betul Jessica yang didakwa membunuh Mirna secara berencana itu betul? Oke, kita lihat lagi nih. Ya. Objek-objek ini di sini, di sekitar ini ya, cuma 5-7 meter itu piring atau apa. Ini nggak jelas lagi nih apa ini. Bagaimana mengamati objek yang 12 meter, ini objek yang 5 meter aja, piring, sendok, nggak kelihatan ini. Tidak ada lagi yang kelihatan di 5 meter sampai 7 meter. Rusaknya bagaimana resolusinya ini kalian buat, Christopher dan Muhammad Nuh. Sedemikian hancurnya objek sendok. Aduh, itu sudah retakan-retakan setelah kalian, aduh, ampun, Tuhan. 7-5 meter tidak terlihat lagi bentuk piring 1080p. 15-20 meter aja masih bisa kita tebak itu nomor polisi mobil. Coba kalian periksa kamera CCTV di rumah kalian masing-masing. Ya. Oke, lanjut. Pertama, saya bukan pakar digital forensik. Ini saya tidak bisa mengatakan ini apakah sudah bisa dijadikan sebagai sebuah bukti digital forensik atau tidak. Tapi dari gerak-gerik yang dilihat Kalau persoalannya adalah apa, pertanyaan harus diubah.
apakah perilaku Jessica tersebut merupakan gerak-gerik orang yang akan melakukan pembunuhan berencana? Apa sudah tergambar dari CCTV? Nah, persoalannya adalah mata saya ini tidak bisa melihat gambar itu secara jernih. Saya tidak melihat ada sebuah gerakan yang sangat spesifik yang membuat saya bisa menarik simpulan apakah ini ya ataukah tidak terkait dengan seseorang yang didakwa melakukan pembunuhan berencana. Gerakan spesifik yang dimaksud adalah apakah memasukkan racun cyanida ke dalam gelas atau apa yang dimaksud oleh? Dari perspektif psikologi forensik sejak awal masuk di hadapan Pak Darmawan, saya katakan bahwa persidangan ini hemat saya hanya membutuhkan satu barang bukti. Apa itu? Yaitu sebuah rekaman yang memperlihatkan adegan bahwa terdakwa membubuhkan sesuatu. Sesuatu itu adalah yang selama ini beredar di publik diasumsikan adalah zat cyanida. Jadi terdakwa membubuhkan sesuatu ke dalam kopi yang kemudian kopi itu diminum oleh mendiang Mirna. Bang Reza, ya memang sengaja mereka tidak mengaburkan, justru bukan membuat terang benderang informasi gerak-gerik segala macam itu ya, Bang. Justru mereka yang mengaburkan sehingga narasi mereka masuk ke hakim. Ya, pergerakan palsu, ya abstrak tersebut mereka ciptakan dengan kabur sehingga gampang diedit pergerakan itu. Dengan resolusi frame yang rendah, maka apalagi dengan bit per pixelnya itu diturunkan dari 24 bit menjadi 8 atau mungkin 6 bit ya per pixel, itu kan artinya ruang warnanya ya sangat sedikit. Akhirnya cuma tersisa beberapa warna saja terang gelap. Nah, dengan terang gelap tersebut memudahkan proses editing. Ya, kalau dibiarkan 24 bit per pixel ya dengan kombinasi warna 16,7 juta warna, itu mengeditnya perlu waktu gitu karena harus disesuaikan dengan distribusi warna pada objek tersebut. Oleh karena itu ya dilakukanlah pengurangan reduksi resolusi frame rate-nya juga, laju frame-nya dikurangi dari 25 menjadi cuma 5 atau 3. Terus kemudian bit per pixelnya atau BPP-nya itu juga dikurangi untuk mengurangi kombinasi warna sehingga pengeditan manual itu lebih gampang dilakukan gitu, Pak. Dan kalau apa namanya, kalau kita dapatkan video aslinya, ya entah masih ada atau enggak ya, atau sudah dihancurkan, harusnya kita bisa melakukan membaca gerak-gerik itu menggunakan algoritma dengan algoritma objek tracking ya, penjejakan objek yang paling sederhana ini ya apa ya, yang seperti saya lakukan ini dengan algoritma menggunakan program Python ini, harusnya deteksi objek ini bisa dilakukan seperti ini. Ada face, mata, ya, mulut, ya, hidung, itu bisa Pak dideteksi pakai pakai algoritma, terus kita jejak frame demi frame sehingga pergerakan objek itu bisa diidentifikasi dengan algoritma bukan lagi dengan mata. Jadi ketika tangan itu masukkan sesuatu itu bisa dideteksi tangan itu, pergerakan objek tersebut. Kita gunakan algoritma pengenalan objek dan eh, apa namanya membaca arah dan atau sudut ya dari objek tersebut. Gitu, Pak. Ya, ini aja yang paling mendasar ini objek recognition ini namanya hierarchy sketch ini tuh paling primitif. Ini saya buat paling primitif itu, Pak. Kalau saya jalankan di yang lebih apa namanya yang lebih lebih canggih itu bukan nggak bisa saya jalankan di laptop ini, tapi di server gitu, Pak. Dengan komputasi tingkat tinggi yang lebih tinggi gitu. Kalau di laptop ini nggak bisa, Pak. Jadi ya inilah penjejakannya, ya. Arcade di kita deteksi wajahnya, terus baca apanya, penjejakannya, frame demi frame. Jadi bukan pengamatan visual seperti yang dilakukan oleh Christopher Harimandrianto dan Muhammad Nuh, ya menggunakan mata telanjang. Itu nenek-nenek juga bisa melakukan itu. Menebak-nebak, oh itu centerpiece, itu paperback, padahal sudah mereka hancurkan resolusi frame-nya. Akhirnya ya mereka ya tebak-tebakan gambar. Ujung-ujungnya, hakim pun bingung itu apa itu. Coba tunjukkan itu apa? Menurut Anda itu apa?
Ya kalau objeknya jelas, informasinya jelas, ngapain perlu ditanya orang lain? Nggak perlu ditanya itu apa, mana centerpiece-nya. Dilihat aja. Biarkan CCTV itu menampilkan informasinya. Bukan lewat karangan Muhammad Nuh Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto. Biarkan informasi itu ditangkap oleh Hakim. Biarkan Hakim menginterpretasikan. Bukan lewat karangan Muhammad Nuh Al-Azhar. Ya. Saya melakukan beberapa deteksi objek juga ini. Ini bahkan untuk kamera yang 9, ya, kamera 9 yang sudah mereka hancurkan apanya, eh, resolusinya juga saya masih bisa deteksi wajahnya Jessica di sini. Nih, pakai program ini, ya. Padahal ini dari kamera 9 yang sudah hancur aja bisa saya deteksi. Masih bisa, ya, sedikit lah ya. Tapi karena hancurnya, saya coba beberapa frame, karena hancurnya dibuat oleh Christopher Harimanrianto, itu objek itu tidak bisa dideteksi. Apalagi kalau 1920-80, ini kita bisa deteksi, kita jejak objeknya frame demi frame, di mana keberadaannya. Ya. Ini juga ya, nih face, ini akibat kaburnya informasi tersebut, ya, kaburnya informasi, ya, dibuat oleh Muhammad Nuh Al-Azhar, akhirnya ini terdeteksi face juga di sini. Ini. Tetapi untuk wajah masih dapat, walaupun mereka hancurkan resolusi frame tersebut, informasinya. Jadi inilah perbuatannya mereka ini, Pak Kapolri. Mau kami bagaimana lagi, kami bersujud memohon, Pak. Ya, jadi ini berdasarkan program ya, Pak Bang Reza ya. Jadi biarkan program yang berbicara, bukan mata. Mata itu bias, subjektif. Biarkan algoritma yang bekerja, sebutkan algoritmanya, apa penjajakan objeknya, ya. Ini ya, berdasarkan program. Jadi bukan matanya siapa namanya, matanya si Muhammad Nuh Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto, Pak, yang mendeskripsikan. Biarkan algoritma itu bekerja untuk menjejak, sehingga penjejakan itulah yang bisa disimpulkan oleh psikolog. Bukan psikolog membaca deskripsi karangannya Muhammad Nuh Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto. Itu penggiringan. Biarkan hasil penjejakan itu, objek-objek itu, setiap frame itu, yang bercerita, diinterpretasikan oleh psikolog. Bukan Muhammad Nuh Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto mengatakan itu menggaruk-garuk segala macam. Itu bukan tugasnya forensik digital. Forensik digital itu mengamankan atau mereservasi, mempertahankan resolusi frame, mempertahankan informasi, terus menguji apakah ada penyisipan dan lainnya, penambahan objek dalam frame. Kalau mereka menguji sudah tidak ada, ya sudah selesai di situ. Tugas psikolog yang menginterpretasikan pergerakan itu, tetapi tugas penyidik, apa namanya, ahli forensik ya, me- membuat atau kalau punya tool mereka itu yang menjejak objek-objek tersebut.
Oke lah ya, sekian dulu sampai di sini. Kita akan bahas lagi Muhammad Noor Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto itu untuk persidangan ya, di persidangan kita lihat dulu statement-statement mereka, mana yang masuk akal, mana yang kurang, bagaimana apa barang bukti digital mereka rusak ya, terus disajikan di dalam persidangan ya, baik pada penuntutan Jessica sebagai terdakwa, juga pada saat saksi fakta dihadirkan, berikut juga dengan pada saat apa namanya, pada saat saksi-saksi ahli lain yang dihadirkan di persidangan ya, yang semuanya menggunakan video CCTV yang sudah direkayasa oleh Muhammad Nur Al-Hasan. Oke, sekian dulu dari kami Bali G Academy. Maaf kalau ada kata-kata yang menurut kalian terlalu emosional ya, karena ini memang bidang saya ya, saya sangat emosional betapa hal itu harus terjadi di republik ini. Ya, kedua orang ini memanfaatkan ketidaktahuan orang lain dan memanipulasinya. Ya, makanya saya kejam dan keras. Oke, sampai di sini dulu. Eh, para pejuang keadilan, terima kasih telah menyimaknya. Salam Horas dari kami, Bali G Academy.